Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini kita mau bersih-bersih di kebun depan rumah, jadi ikuti terus ya. Sebelum mulai bersih-bersih, yuk kita lihat dulu tanaman apa aja sih yang ada di kebun ini. Nah, ada tomat, daun bawang, terus ada timun, ada gambas juga, dan kacang panjang. Kalau yang tadi itu tanaman yang ada di belakang rumah, nah, ini kebun yang ada di halaman depan rumah ya, teman-teman. Jadi, kita mau bersihin kebun di sini karena udah banyak banget rumputnya. Sekalian kita mau buang semua tanaman bayam yang udah tua. Daun bayam ini terserang hama kutu daun yang warna merah. Jadi, kutu daun itu ada beberapa jenis, yang ada yang putih, yang warna merah, warna hitam, pokoknya banyak ya, teman-teman. Dan yang paling susah hilanginnya itu yang warna merah ini. Walaupun kita udah semprot berkali-kali pembasmi hama, tetap aja dia masih banyak dan cepat banget menyebar. Kutu daun ini menyerap klorofil pada tanaman hijau sehingga daunnya menjadi putih ya, teman-teman, seperti daun bayam ini. Oke, lanjut kita bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekeliling kebun sayur ini. Memang beberapa kali hujan bikin rumput tumbuh subur, jadi baru kali ini kita sempat buat bersih-bersih di kebun depan rumah. Karena setiap hari sibuk, jadi jarang banget kita bersih rumput. Padahal salah satu penyebab terserang hama ke tanaman itu adalah karena banyaknya tanaman liar di sekitar tumbuhan bayam ini. Membersihkan rumput atau gulma di sekitar tanaman adalah hal penting yang harus kita lakukan. Jika tidak dibersihkan, tanaman yang kita tanam akan kesulitan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Teman-teman tahu nggak kenapa rumput dan tanaman liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman sayur? Yang pertama, terjadinya persaingan nutrisi. Gulma tumbuh di sekitar tanaman sayur dan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Akibatnya, tanaman sayur mungkin kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Yang kedua, persaingan ruang. Gulma dapat mengambil ruang di antara tanaman sayur, menghambat pertumbuhan mereka. Tanaman sayur yang terlalu dekat dengan gulma mungkin tidak memiliki cukup ruang untuk mengembangkan akar dan daun dengan baik. Yang ketiga, persaingan cahaya. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sayur dapat menghalangi cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Tanaman sayur yang kurang mendapatkan cahaya akan tumbuh lebih lambat dan menghasilkan hasil yang kurang baik. Nah, untuk mengendalikan gulma tanpa menggunakan herbisida kimia, kalian dapat mencoba beberapa metode. Yang pertama, kultur teknis. Terapkan kultur teknis dengan benar. Ini melibatkan pemilihan benih murni, varietas unggul, pengaturan saluran drainase, pengolahan lahan sebelum penanaman, dan pengaturan pola tanam. Kultur teknis yang baik tidak hanya mengendalikan pertumbuhan gulma, tetapi juga memastikan tanaman sayur tumbuh dengan baik. Yang kedua, pengendalian manual. Cabut gulma satu persatu menggunakan tangan, meskipun memerlukan usaha lebih banyak, ini adalah cara yang lebih aman dan tidak merusak tanaman. Ingatlah bahwa mengendalikan gulma secara efektif akan membantu tanaman sayur tumbuh lebih baik dan meningkatkan hasil panen kalian. Teman-teman tahu nggak sih dari mana datangnya hama yang menyerang tanaman kita? Jadi, hama dan penyakit pada tanaman dapat berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, karena pola tanam. Ketika kita menanam satu jenis tanaman secara masif dan terus-menerus di lahan yang luas, ini memancing hama untuk datang. Ketersediaan pangan bagi hama akan terus terjaga dan populasi hama dapat merusak tanaman. Yang kedua, karena pestisida yang tidak sesuai. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memicu pertumbuhan subur hama. Alih-alih membunuh hama, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman justru dapat merugikan kita. Yang ketiga, karena perubahan cuaca. Pancaroba dan perubahan cuaca yang sulit diprediksi juga mempengaruhi munculnya hama. Kelembapan dan suhu lingkungan yang tidak konstan dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Gimana teman-teman, udah tahu kan penyebab terserang hama itu? Salah satunya dari gulma di sekitar tanaman sayur kita. Oke, lanjut, ini kita mau bersihin semua bayam yang di area tengah ini.
Jadi ini kita cabut aja semuanya, nggak kita sisain lagi pangkalnya karena sayur bayam yang di tengah ini udah lama banget, jadi udah tua sekitar 5 bulanan kita panen terus di sini. Dan sayur bayam ini mau kita kasih ke kelinci aja karena dia juga suka makan sayuran, jadi lebih bermanfaat daripada dibuang ya teman-teman. Makanya kita pelihara kelinci, dan yang paling bagus kotoran dan urin kelinci bisa untuk pupuk segala tanaman. Karena kotoran dan urin kelinci memiliki manfaat yang signifikan untuk pertumbuhan tanaman, terutama sayuran. Kotoran kelinci memiliki unsur hara yang tinggi dibandingkan dengan pupuk kompos lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan pupuk organik dari kotoran kelinci menjaga kandungan nutrisi pada tanaman, sehingga hasil panen lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Oke teman-teman, lanjut kita ke halaman depan lagi. Di sini udah bersih sebagian, tapi masih banyak banget yang harus dibersihkan. Kenapa kita harus membersihkan lahan sebelum menanam yang baru? Karena pengolahan lahan sebelum menanam tanaman merupakan langkah penting yang perlu dilakukan ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kondisi optimal bagi pertumbuhan tanaman. Dengan membersihkan lahan dari gulma dan tanaman liar, mengurangi persaingan nutrisi dan ruang antara tanaman dan gulma. Selain itu, menghilangkan sisa-sisa tanaman sebelumnya juga mengurangi potensi gangguan dari hama dan penyakit. Oke teman-teman, lanjut kita mau bersihkan lagi sayur bayam yang ada sebelah sini. Kalau udah terserang kutu merah ini, daun bayam jadi kuning keputihan gitu karena diserap sama dia. Terus sayur bayamnya jadi nggak mau tumbuh besar. Kalau udah gini, solusi yang tepat adalah dengan membuang semua daunnya. Sisain bagian pangkalnya beberapa sentimeter supaya nanti bisa tumbuh lagi. Kalau mau dibuang sampai akarnya juga bisa ya teman-teman, tapi harus kita mulai tanam lagi dari benih bayam dan bisa kita panen sekitar 1 bulan lamanya. Tapi kalau mau cepet tinggal disisain aja pangkalnya, nanti bakal tumbuh tunas-tunas yang baru. Cara ini sangat efektif ya teman-teman, karena kita udah beberapa kali coba ke tanaman daun ubi yang terserang hama ini juga. Setelah kita buang semua daunnya, jangan ada yang tersisa karena di setiap daun itu udah terinfeksi kutu merah. Walaupun nggak nampak kita lihat karena terlalu kecil kayak butiran debu ya teman-teman. Habis itu tinggal kita semprot obat pembasmi hama ke seluruh pangkalnya, insya Allah bakal tumbuh lagi daun baru yang bagus. Untuk pestisida pembasmi hama, kalian bisa menggunakan yang alami sebagai alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Ada banyak jenis pestisida nabati yang bisa kita buat dari rumah, seperti pestisida dari daun tomat atau dari bawang putih, dan bisa juga pestisida dari daun pepaya. Satu lagi dari bawang putih juga bisa ya teman-teman. Pestisida nabati memiliki kelebihan karena mudah terurai di alam dan relatif aman bagi manusia dan hewan. Nah teman-teman, jadi di kebun area depan rumah ini kita tanam sayur bayam, sayur kangkung, ada sawi juga, pakcoy, cabai juga ada ya. Memang lebih banyak kita tanam sayur bayam karena di rumah semua pada suka sayur bayam dibandingkan sayur kangkung. Sayur bayam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya mengatasi peradangan di dalam tubuh. Bayam memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga dapat melawan radikal bebas penyebab peradangan di dalam tubuh. Mengonsumsi bayam secara rutin bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit akibat peradangan. Nah, teman-teman, bagus banget kan manfaat bayam untuk kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan ragu untuk mengonsumsi bayam setiap hari. Karena udah bersih di area sini, jadi pohon cabenya udah kelihatan ya teman-teman, dan buahnya Masya Allah banyak banget. Ini udah kita panen beberapa kali dan juga yang hampir merah. Karena lahan yang terbatas, jadi kita tanam aja cabai di sela-sela daun bayam. Jadi sekarang udah nampak banget semua tanaman cabai ini yang udah mulai berbuah ini dan hampir bisa kita panen. Nah, sebelumnya ketutupan sama daun bayam yang ada di sini. Setelah bersih jadi kelihatan banget ya, teman-teman. Area sini udah bersih, lanjut kita mau bersihkan juga sayur kangkung karena udah gak bagus lagi. Penyebabnya ya kutu daun tadi, teman-teman. Jadi kalau
udah ada satu batang tanaman yang terserang kutu daun, langsung akan menyebar ke tanaman lain dengan sangat cepat. Makanya penting untuk sering-sering kita lihat setiap tanaman sayur, kalau ada yang terserang hama bisa langsung diatasi sebelum menyebar luas. Dan yang paling penting sekali adalah membersihkan gulma ya teman-teman. Untuk sayuran kangkung juga kita potong aja kayak gini, kita sisain bagian pangkalnya supaya dia nanti tumbuh lagi. Sayur kangkung merupakan sayuran yang mudah dipelihara dan cocok untuk ditanam di rumah. Jadi kalian kalau mau memulai tanam sayur bisa banget coba dulu tanam kangkung ya teman-teman. Untuk sayuran kangkung kalian bisa tanam di pot atau di polybag, bisa juga di botol bekas. Perawatan kangkung juga sangat mudah ya teman-teman. Lakukan penyiraman setiap pagi dan sore. Kita bersihkan gulma jangan lupa, terus pemberian pupuk secara berkala ya teman-teman. Kalau kita jarang membersihkan gulma atau rumput liar jadinya seperti ini teman-teman. Sekalinya kita bersihkan itu banyak banget dan tanaman juga mudah terserang hama seperti ini. Jadi perawatan itu harus rutin dilakukan minimal seminggu sekali. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.